Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ma'asyiral muslimun, usini wa iyyakum bitaqwallah, ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kesempatan yang penuh bahagia dan manfaat ini, marilah kita senantiasa melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kali kesempatan ini kita masih diberi kemampuan sekaligus kemauan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu dan mau untuk melaksanakan perintah Allah, khususnya yang berupa ibadah sholat Jum'ah yang tengah kita laksanakan ini. Meskipun di suasana kondisi pandemi yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak patah arang dan patah semangat untuk melaksanakan kewajiban Allah melalui protokol kesehatan sebagai salah satu ikhtiar untuk menjauhi ujian-ujian berupa wabah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam kesempatan ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meminit hati kita. Meminit hati kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Upaya kita adalah dengan sekuat tenaga menjalankan apapun yang menjadi perintah Allah, sekaligus kita berupaya untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah salah satu cara realisasi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini adalah Jum'ah yang kedua di tahun baru Hijriah. Tepatnya kira-kira kita sudah 11 hari berjalan pada saat ini kita sudah menikmati tahun baru Hijriah. Artinya kita diberi tambahan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun ini. Oleh karena itu, ketika kemarin bagi yang melaksanakan ibadah puasa Asyura, Rasulullah memberikan referensi adalah dihapus dosa-dosa setahun yang lalu. Namun di balik itu semua, maka kita hendaknya setelah kalau kita memang dihapus dosa kita karena menjalankan ibadah puasa kemarin, maka hendaknya di depan hari ini, langkah-langkah kehidupan ke depan ini, hendaknya kita lebih hati-hati memanfaatkan sisa-sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah berapa kesempatan kita diberikan hidup oleh Allah, berapa tahun atau berapa bulan atau berapa hari lagi
Atau berapa detik lagi kita tidak tahu. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Yang jelas bagaimana kita memanfaatkan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah. Karena memang kehidupan, waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita ini adalah modal utama dalam rangka untuk memanfaatkan waktu ini supaya lebih kentalang, lebih sering untuk beribadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah waktu ini dengan sebaik-baiknya, maka kita khawatir kita termasuk orang yang rugi. Karena hari ini sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, demi waktu, demi kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah untuk kita, untuk makhluknya. Allah yang bersumpah ini. Setelah ada sumpah, suatu peringatan yang besar dari Allah untuk kita. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, tentu di dalam kerugian. Ini Allah yang berbicara. Manusia tentu dalam kerugian. Kenapa? Karena di muka dibicarakan tentang waktu. Kalau manusia menyia-nyiakan waktu, maka dalam kerugian dalam kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana kita sebagai hamba Allah supaya hidup kita tidak merugi, supaya kesempatan hidup kita gunakan dengan sebaik-baiknya, tidak dalam kerugian. Karena Allah sudah bersumpah manusia itu dalam kerugian. Tentunya di dalam tafsir dikatakan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Nah bagaimana? Maka disitulah illal ladzina, kecuali, huruf istiqnaf, perkecualian. Semuanya manusia itu akan merugi kecuali satu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman lah yang tidak akan merugi dalam hidup setiap saat. Bagaimana? Padahal nun sewu, kita semua di era sekarang ini sering kita ini rontok keimanan kita. Ketika kita membicarakan tentang pandemi saat ini, kita selalu menentang satu ikhtiar. Kita berupaya untuk memperbaiki diri, namun tidak dia memperhitungkan untuk apa kita ini pakai protokol kesehatan, untuk apa kita pakai masker, untuk apa kita ini. Yang penting Allah. Kalau Allah tidak menghendaki memang. Tetapi berbicara seperti ini tidak sadar bahwa orang-orang seperti ini menyalahi ketauhidan, meniadakan ketentuan Allah, bahwa yang namanya pandemi, yang namanya musibah, wabah, itu semuanya Allah. Jangan dikira orang yang pintar pandai menyusun atau mengkalkulasi dan lain sebagainya tentang masalah perhitungan virus. Sebesar apapun pandainya profesor apapun, kalau tidak dikehendaki Allah, tidak akan mampu menciptakan virus. Ini yang kadang-kadang kita salah. Sebab apapun yang ditentukan oleh Allah di dunia ini semuanya adalah ketentuan Allah. Kita sebagai hamba hanya mampu dan diperintahkan untuk ikhtiar, untuk upaya, untuk usaha. Kalau memang Allah menentukan wabah, bagaimana kita upaya untuk ikhtiar,
Tidak kita saling menjustifikasi diri dengan kesimpulan sendiri, tidak didasari dengan ketauhidan dan tidak didasari dengan keilmiahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keimanan perlu kita rawat, kita jaga. Apapun kondisi kita, kita tetap percaya semuanya itu kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa orang menyimpulkan dengan pasti, hanya kira-kira. Semuanya kira-kira dan usaha. Kita ingin selamat, upaya usaha. Kalau kita sudah usaha ternyata masih kena wabah, maka itulah ketentuan Allah. Beda dengan kita, dengan upaya sama sekali ketika kena wabah, maka nilai-nilai usaha tidak diberikan oleh Allah, tidak mendapatkan nilai usaha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus pandai-pandai menjaga keimanan kita. Bagaimana caranya? Iman kita harus direalisasikan. Amanu wa amilu sholihah, dan beramal soleh. Amal soleh adalah amal yang baik, pekerjaan yang baik, baik itu hablum minallah, ibadah diperketat, atau hablum minan nas, kita saling menghargai manusia. Berbeda pendapat memang, karena memang banyak perbedaan di dalam manusia itu, karena beda pemikiran. Akan tetapi kalau kita berusaha untuk membuat maslahat di dalam kehidupan kita, maka itulah tasamuh yang bisa menghargai pendapat orang lain. Yang penting bagaimana kita prinsip, bagaimana mendasari Al-Quran, mendasari syariat Islam. Kita upaya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sabar, kita upaya menyelesaikan dengan sesuai dengan kemampuan kita. Kita upaya ikhtiar usaha menyelesaikan dengan kemampuan dan tuntunan-tuntunan yang benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita ini kesempatan hidup kita manfaatkan, kita perbanyak amal soleh. Inilah perbanyak amal soleh adalah merupakan amal-amal yang soleh ini merupakan satu fungsi di dalam memperpadat waktu-waktu yang diberikan oleh kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beramal baik, yang ketiga adalah watawasau bil haqqi, yaitu saling berwasiat tentang kebenaran, tentang hak. Inilah kalau orang sering berdakwah, sering memakmurkan masjid, sering mengurus masjid, sering kita memperhatikan bagaimana masjid menjadi makmur, tentunya kemakmuran sesuai dengan aturan, maka di situ kita dinilai oleh Allah semakin tinggi. Karena memang kalau kita orang-orang selalu upaya memperpadat waktu kita dengan amal soleh, ingin meningkat derajat di sisi Allah adalah kita upaya berdakwah, menyampaikan kebenaran. Bagaimana kebenaran ini disampaikan, jangan malah kita terjebak oleh kesalahan, berita-berita hoax dan pembohongan. Maka disitulah kita menyampaikan kebenaran adalah merupakan tanda cara mendapatkan satu derajat yang lebih tinggi lagi. Orang yang ahli amal soleh, kemudian kalau kita memakmurkan masjid untuk berdakwah, memakmurkan untuk mengajak orang yang lain menjadi kebenaran, kehidupan yang benar, maka di situ ada nilai faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat. Allah akan memberikan kelebihan derajat bagi orang-orang yang mau berjuang, yang mau berjihad di jalan Allah, baik dengan tenaganya maupun dengan hartanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita upaya untuk merawat keimanan kita, paling tidak keimanan ini kita upayakan setiap saat kita melakukan dengan zikir. Rasulullah menyampaikan jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaruilah iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Para ulama, para kiai selalu membiasakan setiap sholat untuk zikir la ilaha illallah.
terserah, sebanyak lebih baik untuk memperbaiki iman kita. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah untuk mencapai keimanan yang lebih sempurna, dibuktikan keimanan kita dengan aplikasi kehidupan, yaitu amal soleh. Iman tanpa bukti maka imannya fata morgana. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka buktinya adalah sholat. Kalau kita percaya bahwa Allah yang memberi rizki untuk kita semua, maka kita harus mentaati sebagian rizki kita. Kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat atau sedekah sunnah, kita keluarkan. Kalau kita percaya bahwa Allah Maha Pelindung, maka hendaknya kita meminta hanya kepada Allah, minta perlindungan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini kita upayakan semaksimal mungkin untuk memperpadat sisa-sisa usia kita, kesempatan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita upaya keimanan diserasikan, ditimbangkan, selalu distabilkan. Kemudian kita upaya untuk merealisasikan keimanan dengan memperbanyak amal soleh. Dan kemudian bagaimana kita menyebarkan agama Islam yang lebih gemah, yang lebih tinggi dengan cara apapun, yang penting dipulihkan oleh agama. Hadirin, semuanya itu tidak mudah kita lakukan, mudah diucapkan, tapi kita praktekkan sulit. Karena apa? Karena memang syaitan tidak rela. Syaitan tidak rela kalau hamba Allah ini upaya maksimal, imannya bertambah stabil, kemudian upaya untuk mengamalkan amal soleh seperbanyak, kemudian upaya apalagi memperjuangkan agama, mensyiarkan agama, maka di situ setan berupaya menggugahnya. Maka disitulah Allah yang di penghujung ayat mengatakan wa tawassaw bis sabr, saling menasehati tentang kesabaran. Mengurus masjid tidak ada nilai secara materi, tetapi sering sekali dinilai oleh orang. Banyak fitnah, banyak omongan. Inilah cobaan. Bagaimana kita menghadapi dengan sabar? Bagaimana kita menghadapi dengan telaten? Karena memang yang namanya sabar ini suatu sifat di dalam hati yang nantinya akan menumbuhkan keikhlasan. Nah, ikhlas ini adalah satu-satunya syarat diterimanya amal kita. Oleh karena itu, hari mudah-mudahan di dalam kesempatan ini Allah memberikan power untuk kita semua, sehingga kita betul-betul Allah memberikan satu iman yang stabil, iman yang bertambah, iman yang selalu bertambah dan bertambah. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan, bisa ringan untuk amal soleh, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita untuk senantiasa enteng berjuang mengurus masjid, enteng berjuang untuk memperjuangkan agama Islam. Dan mudah-mudahan tidak kalah pentingnya, hati kita mudah-mudahan senantiasa diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun ujian yang kita hadapi, sehingga hati kita ikhlas. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur